Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MKM Talk, saat itu keren. Sama saya Zain Ahmad, Saya Priadi. Dan saya Heru Kusumahadi. kita ketemu lagi di MKM Talk. Episode ini episode pertanyaan dari saya sih, Ustaz. Gitu. Tapi ya memang saya sering diskusi dan mengikuti netizen pada periode pada yang hype pada hari ini tuh saya bingung, Ustaz. Ini saya membacakan satu dari Twitter sih, Ustaz. Lagi rame berarti. Lagi rame. Di Twitter itu ada yang intinya ada yang tanya, Ustaz, ada yang tanya kepada, bukan tanya ya, WA-an gitu kepada seseorang, pada temannya perempuan gitu. Yaitu izin untuk masak sebenarnya gitu. Mungkin bisa ditampilkan nggak ya? Bisa ya, nanti ditampilkan sama teman-teman ya, ditampilkan di sini gitu. Intinya ada si perempuan ini tuh izin telat gara-gara masakin ayahnya gitu. Ntar aku nyusul janjinya jam 9.30 kan, duluan aja Sel masih bikin bokap sarapan nih kayak gitu. Terus seriously, hari gini lo masih masak buat bokap lo, ternyata sekeliling gue masih banyak penganut patriarki. Bersyukur bokap gue bisa apa aja sendiri, gak bermaksud ya, percuma lo kuliah tinggi tapi masih ngurus dapur, seperti itu. Terus juga ada pertanyaan lagi kepada saya. Kemarin itu ada yang nanya kayak gini, apakah seorang perempuan itu tugasnya hanya masak, macak, dan mana? Seperti itu. Nah itu sih pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan fenomena juga yang lagi ramai di Twitter seperti itu. Nah itu gimana Ustaz sebenarnya menyikapinya gitu secara hukum fikihnya? Iya, perempuan itu sangat diapresiasi oleh Allah dengan status surga. Perempuan loh. Kalau laki-laki enggak. Laki-laki enggak, Mas? Gitu ya. kan? Iya. Kalau perempuan itu dikaitkan sama surga. Meskipun ada hadis yang mengatakan, kata Rasulullah, bahwasanya ro'a itu ya aku melihat di neraka aksaru ahliha, yaitu An-Nisa. Ya, jadi paling banyak penduduk di neraka itu perempuan. Tapi mohon maaf, ini terkadang hadis ini di campaign-nya itu salah. Jadi seakan-akan membuat horor teman-teman perempuan itu nanti di judgment gitu. Iya, secara takdir Allah itu mentakdirkan nanti penghuni neraka paling banyak adalah perempuan. Jangan teman-teman. Hadis itu benar, tapi bukan di campaign hanya itu saja. Karena masih banyak hadis yang lain yang kemudian ternyata jumlah perempuan di surga itu lebih besar daripada laki-laki. Banyak hadisnya itu, Mas Abriyadi. Jadi di surga itu jumlahnya paling banyak itu jumlah perempuan. Berarti emang jumlah laki-laki ini nggak banyak ya? Nah, saya suka ini. Sudut pandangnya saya suka mengambil sela-selanya ini. Iya. Ya, meskipun Mas Zain tahu maksudnya mungkin. Saya nggak tahu ya. Saya juga tidak mau tahu. Jadi, satu aja belum. Perempuan itu diapresiasi oleh Allah dikaitkan dengan surga. Contoh. Iya, Perempuan yang masih anak-anak, statusnya masih anak-anak. Kata Rasulullah dalam sabdanya itu, barang siapa yang memiliki satu anak, dua anak perempuan, dan bisa dididik dengan baik, maka akan menjadi tameng untuk orang tuanya kena siksa neraka. Maksudnya berarti ini untuk mengajak orang tuanya ke surga. Berarti anak kecil saja, ini tuh menjadi wasilah, anak kecil perempuan ya, menjadi wasilah orang tuanya ke surga. Oke, anak kecil perempuan. Naik lagi dari anak kecil kemudian menjadi istri. Disampaikan oleh Rasulullah itu, barang siapa seorang istri yang taat menjalankan ibadah kepada Allah, baik itu sholatnya, zakatnya, puasanya, dan bisa menjaga interaksi sosial dengan suaminya, berlaku baik, maka silakan masuk surga melalui pintu manapun juga. Berarti nek iku sing duwe omah. Iya sih. Berarti kuncinya kok kuncinya kan tukang kunci ngono ya muter ngene lho. Ayo, gitu ya. Jadi kalau tadi itu yang masih single, masih kecil gitu ya, perempuan itu dia wasilah ke orang surga. tuanya. Wasilah ke surga. Kalau yang sudah jadi status istri. Menjadi pemilik atau penghuni surga. Karena masuk ya terserah. Ya ini aku pengen nang kene. Nang kene ae wis. Kasih dong. Aku bingung. Nah, naik status lagi setelah jadi istri kan otomatis statusnya jadi ibu. Nah, hadisnya memang ada hadisnya ini statusnya itu dhaif, Mas Zain. Tapi kan ada konsep hadis itu kalau dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain nanti bisa naik level menjadi hasan li ghairihi gitu. Yaitu al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu ini ya, bukan istri, ibu.
Maka kalau sudah seperti ini, berarti kan ya itu sudah kepemilikan surga gitu. Jadi mulai statusnya seorang perempuan yang belum nikah, yang sudah nikah jadi istri, bahkan yang sudah kemudian statusnya seorang ibu, pasti dikaitkan dengan surga. Jaminannya banyak ya, Ustaz. Jaminannya banyak. Cuma sekarang ini banyak orang kemudian mendiskreditkan aturan Islam itu, kesannya itu memarginalkan perempuan. Apalagi tadi ngomong budaya patriarki. Iya. Itu kan. Apalagi kalau ada syariat-syariat yang salah difahami. Ya contohnya kenapa ada 4.3 surat An-Nisa ayat yang ketiga itu kan. Nanti apalagi tentang warisannya perempuan itu lebih saksi, lebih kalah dari yang laki-laki. Nah, kesannya itu nanti perempuan itu agak-agak didiskreditkan, disampingkan. Padahal enggak, Islam itu kemudian mengangkat derajat perempuan. Itu baru secara belum lagi secara sirah, secara sejarah. Yang dulunya Romawi bagaimana, Islam kemudian hadir, dulunya jahiliyah seperti apa, Islam itu hadir. Terus pokoknya Islam itu mengangkat derajat kaum wanita. Nah, untuk yang pertanyaan tadi, apakah tugas perempuan itu hanya masak, dan mana seperti itu, Ustaz? Tentunya lebih dari itu. Nilai-nilainya itu. Kenapa? Ambil satu saja. Maca. Berhias untuk suaminya tentunya. Berhias untuk suaminya. Masak untuk keluarganya. Nah, kemudian kan mana melahirkan generasi. Lah poinnya ini kan nggak stop di sini. Anggap saja kita setelah kemudian maca udah wah cantik, kemudian menunjukkan kepada suaminya bahagia. Oke. Nanti akan efeknya yang seseorang yang bahagiakan pasti akan terbahagiakan. Yang sama halnya kemudian dia memberikan masakan kepada keluarganya. Nanti juga tetap akan efeknya kembali ke dia bahagia dan lain sebagainya. Nah, yang disalahkan itu adalah biasanya di kata mana ini. Mananya ini melahirkan. Biasanya kalau sudah kata mana, ini kalimat yang biasanya terkonotasikan negatif atau lebih kepada hewan. Ya. Karena hewan itu setelah melahirkan selesai. Nah, sedangkan dalam Islam untuk tugasnya mulianya dari seorang perempuan setelah kemudian melahirkan ada tugas yang lebih besar lagi. Gimana yang tadi itu yang dilahirkan itu kemudian bisa terbina, terdidik, menjadi generasi yang baik. Dan ini tugasnya yang paling mulia. Maka kata Rasulullah, yang namanya sekolah paling awal itu yang akan dinikmati oleh anak itu adalah ibu perempuan berarti kan, bukan bapak, Mas. Nanti ngerasain sendiri. Saya itu kalau ngajari anak saya 3, mungkin anak saya nanti 4, yang ngajarin baca itu istri saya. Bukan saya. Soalnya ada wong lanang. Gemes. Iya, gemes. Enggak salah. Longgo. Tapi kan perempuan kan sabar, penuh dengan pelukan, diajak bercanda, diajak main-main. Apalagi kan perempuan kan kemampuan linguistiknya kan kewenceng. Enggak entek loh. Lagi ini kan tenaganya linguistik juga kencang gitu. Iya, jadi ternyata secara potensi memang perempuan itu tercipta untuk sesuatu yang mulia banget. Gitu ya. Berarti mungkin pertanyaannya ini yang salah, Ustaz ya. Kayak gitu. Karena pertanyaan tadi kan apakah perempuan itu hanya. Nah, kalau semisal dijelaskan Ustaz Heru tadi, penjelasan dengan panjang lebar tadi, tugas-tugas tadi itu sebenarnya tugas-tugas mulia seperti itu. Yeah. Berarti kan kalimat hanya itu kan enggak tepat gitu maksudnya. Benar. Jadi soalnya bukannya apakah hanya di dapur, hanya di rumah saja, hanya sama suami saja dan sebagainya. Berarti pertanyaan kalimat hanya atau kata hanya ini adalah kata yang salah sebenarnya untuk menggiring opini sebenarnya. Iya, menggiring opini bahwasanya kerjaannya perempuan itu ya hanya dibatasi itu saja. Seakan-akan ya namanya orang kalau punya amanah cuma 3 misalnya ya, dia itu dikasih job desk 3. Sedangkan teman yang lain job desk-nya itu 10. Berarti saya nggak langsung kita menilai, oh berarti orang ini nggak mampu. Orang ini kapabilitasnya rendah, makanya dikasih cuma 3 kan gitu. Iya. Padahal 3-nya gede-gede. Gede-gede luar biasa. Padahal 3-nya gede-gede. Apalagi nanti Mas Zayan kalau melihat seorang istri itu melahirkan. Oh iya, makanya kalau ditanya, kekuatan siapa? Laki-laki itu perempuan? Saya jawab potensi terbesar kekuatan itu kekuatannya perempuan. Laki-laki itu nggak kuat. Loh kan secara fisik kuat itu laki-laki. Yang nge-gym kebanyakan. Dan tolong. Wah, jempolnya.
Wah, jempolnya ada. Boleh ono sispek ya. Itu lihat yang nge-gym itu kebanyakan laki-laki. Berarti fisiknya laki-laki kuat. Kemudian saya jawab, ini ya, diskusi sama seorang pemuda gitu, Mas. Saya jawab, Masnya sih nggak pernah melihat kekuatan perempuan. Di mana, Ustaz? Ya nanti Masnya nikah ya dengan yang halal, nanti pas istri melahirkan lihat di situ. Yang namanya laki-laki nggak ada sama sekali kekuatannya dibandingkan sama perempuan. Kenapa? Secara ilmiah prosesi kelahiran itu kan hampir 25 tulang dipatahkan bareng sakitnya, Mas. Jadi sakit melahirkan itu secara ilmiah itu ternyata 20-an sekian tulang itu dipatahkan bareng. Kalau manusia mengalami patah tulang sekian jumlahnya itu berbarengan pasti pingsan. Berarti kalau ada orang tulangnya patah sekian tidak pingsan, berarti kan orang itu kuat. Dan orang itu ternyata perempuan. Coba kalau seorang istri yang kemudian melahirkan pingsan, bayinya nggak jadi keluar. Kepala itu sih toga ini. Berarti kan kekuatan dahsyat itu, Mas. Cuma kadang-kadang kita menilai itu tadi kekuatannya itu versi kita yang tadi itu dikatakan kayak gini. Ya kelihatannya toh, Mas. Iya. Gitu. Jadi sekali lagi Allah ngasih karunia potensi ke perempuan itu menunjukkan perempuan itu memiliki kemampuan yang kuat dan juga memiliki ya job desk yang banyak. Menunjukkan perempuan itu diistimewakan. Gitu. Karena memang kebanyakan sih orang-orang yang tidak memahami tugas perempuan, kedudukan perempuan yang mulia itu gampang memikir dengan logika dan materialistik seperti itu. Wah, ini gak fair, ini perempuan gak bebas, perempuan itu dikekang dan lain sebagainya. Padahal kebebasan di dunia ini tuh kan juga pasti ada batasnya seperti itu. Gak ada kebebasan yang tidak ada batasnya. Kebebasan itu pasti dibatasi seperti itu sih. Itu sih sama. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, coba. Excited sama materi ini. Wajahmu gitu sih. Oke, terima kasih sampai itu Ustadz Heru. Terima kasih penjelasannya panjang lebar, dan mungkin nanti jika ada teman-teman yang pengen diskusi, pengen ngobrol, pengen ada yang dicurhati gitu atau pertanyaan, bisa komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa sekali lagi minta tolong untuk subscribe, like, komen, dan share kepada teman-temannya. Karena kenapa sih? Untuk agar konten kita MKM Talk bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Padahal gak ada subtitlenya. Oke, terima kasih. Sampai itu aja, kita ketemu di episode berikutnya. Saya Zain Ahmad, Saya Priyadi, Dan saya Heru Sumadi. Oke, kita pamit. MKM Talk saat itu. Karena